Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Aseboleng. Saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai pengertian audit. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Yang kedua, pengertian audit menurut para ahli. Menurut Sukrisno Agus, audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan. Yang berikut perbedaan auditing dan akuntansi accounting. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka di dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo. Sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub-buku besar. Yang berikut mengapa diperlukan audit. Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Yang berikut resiko informasi. Penyebabnya yang pertama hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi. Yang kedua sikap memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi. Yang ketiga data yang berlebihan. Dan yang terakhir transaksi pertukaran yang kompleks. Penanggulangannya yang pertama verifikasi oleh pihak pemakai, yang kedua pemakai menanggung risiko informasi bersama-sama dengan manajemen, yang terakhir dilakukannya audit. Yang berikut tahap-tahap audit. Tahapan-tahapan audit atau pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, kantor akuntan publik atau KAP dihubungi oleh calon pelanggan klien yang membutuhkan jasa audit. Yang kedua, KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien. Yang ketiga, KAP mengajukan surat penawaran atau audit proposal. Menurut jenis pemeriksaan, audit dibedakan atas yang pertama manajemen audit, yang kedua compliance audit, yang ketiga internal audit, dan yang terakhir komputer audit. Slide yang berikut jenis-jenis audit. Yang pertama pemeriksaan umum atau general audit, suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang berikut pemeriksaan khusus atau special audit, suatu pemeriksaan terbatas atau sesuai dengan permintaan audit yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang berikut jenis opini auditor pada audit keuangan. Yang pertama unqualified opinion dan yang kedua qualified opinion. Yang berikut tujuan dari melakukan audit. Pada dasarnya tujuan audit adalah untuk membantu perusahaan atau bisnis bisa menjadi lebih berkembang di waktu yang akan datang. Yang berikut, audit mempengaruhi perusahaan untuk bisa mengambil keputusan bisnis yang tepat. Kepemilikan data yang lengkap dan akurat pada sebuah bisnis atau perusahaan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Alasannya, memulai data-data tersebut, pebisnis atau pemimpin perusahaan dapat melakukan keputusan dan langkah yang tepat agar dapat memajukan dan mengembangkan bisnisnya. Yang berikut, perkembangan standar profesional akuntan publik. Tahun 1972, untuk pertama kalinya, IAI berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga IAI. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup yang pertama, tanggung jawab akuntan publik, yang kedua, unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan. Yang berikut pengertian standar auditing. Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur auditing. Yang terakhir, kode etika akuntan Indonesia. Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahlian yang pada pihak lain seharusnya memiliki tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu.
Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.